Kali ini aku berjanji tidak akan memukulmu. Larilah. Kenapa tidak lari lagi? Lihat saja hari ini aku akan mematahkan kakimu. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Aku mohon padamu, tolong aku. Dia akan sangat membahayakanku. Hei, aku memukul wanitaku sendiri, apa urusanmu? Kau melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan apanya? Aku melakukan kekerasan. Kemari kau. Kau berani memukulku? Akan kubuat kau menyesal? Memang kau pantas dipukul. Kekerasan rumah tangga ya. Coba saja lakukan padaku. Cepat berhenti. Jangan mendekat. Aku beritahu kau, aku adalah manajer dari grup Chensi. Aku. Masih berani lari? Tidak bisa masuk kan lewat sini? Jangan mendekat, jangan mendekat. Aku salah. Turunkan aku, boleh ya? Aku salah, Kak. Dasar pria pelaku kekerasan yang menyedihkan. Aku salah. Terimalah ini. Aku adalah juara wushu nasional 5 kali berturut-turut, dan paling tidak takut mencampuri urusan orang lain. Semangat, semangat. Juara. Selamat kepada Li Xiao. 1 lawan 4. Mengalahkan 4 Raja Tinju, memenangkan juara turnamen wushu kali ini. Bibi, aku mengerti. Siang ini kencan buta tidak akan terlambat. Tenang saja, dia adalah pengusaha dermawan yang terkenal dan sopan. Aku berjanji tidak akan membocorkan identitasku. Sekarang aku hanyalah seorang pengacara muda yang biasa saja. Bodoh? Aku terlibat perdagangan ilegal dan transaksi organ tubuh. Apa ada yang tidak kamu ikuti? Beraninya kamu melapor ke polisi. Zheng Hao, ini di luar rumah. Calon pasangan kencan butamu akan segera sampai. Cukup. Selama orangnya sudah tertangkap kembali tidak masalah. Sekarang kamu adalah pengusaha dermawan yang terkenal di kota Yun. Saat ini, pemilihan ketua Yayasan Amal akan segera dimulai. Kamu harus selalu menjaga citramu saat di luar. Dengan bantuan kedok Yayasan Amal ini, kita baru bisa melakukan segala hal dengan lebih lancar. Seret orang itu keluar. Ayah, apa latar belakang Li Xiao ini? Apakah dia penurut? Di dalam data yang kulihat, dia adalah seorang pengacara. Hahaha, justru pengacara itu lebih bagus. Bisnis kita semakin berkembang pesat, orang yang mengawasi kita pun semakin banyak. Aku melihat latar belakang keluarganya bersih, dan dia mudah dikendalikan. Jika nanti kamu merasa cocok, bimbinglah dia dengan baik, agar dia bisa merapikan citra bisnis keluarga kita dengan sukses. Jangan sampai berakhir seperti si Qian Meng itu. Halo, kudengar Anda selalu mendedikasikan diri pada kegiatan amal. Saya sungguh kagum. Nona Li, Anda terlalu memuji. Oh iya, di dalam data Anda yang kulihat, beberapa tahun terakhir ini kosong. Lalu kemana Anda selama beberapa tahun ini? Saya pergi mengikuti pelatihan tertutup untuk pengacara.
Jadi baru mengambil gelar doktor setelah itu selesai. Kalau begitu keahlian profesional Nona Li pasti sangat hebat. Benar sekali. Yao Yao kami bukan hanya murid berprestasi sejak kecil. Selain pandai belajar, dia juga sangat baik hati dan polos, sangat cocok untuk dijadikan istri. Aku juga berpikir begitu. Keluarga kami memang menyukai sosok istri dan ibu yang lembut seperti ini. Meskipun kondisi ekonomi keluarga Li Xiao ini biasa saja, tapi dia terlihat tidak begitu berani, dan kelihatannya cukup jujur. Kondisi biasa saja justru lebih mudah dikendalikan. Zheng Hao, kalau kamu benar-benar menikah dengan Nona Li, bisakah kamu bersikap sedikit lebih baik kepadanya? Jangan seperti kepada Qian Meng lagi. Qian Meng mendapatkan apa yang pantas dia terima. Siapa suruh dia berani melarikan diri membawa Xiao Xiao? Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani bicara sembarangan di luar sana, kamu tahu sendiri apa akibatnya. Aku tahu. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Kali ini aku akan berhati-hati, setidaknya tidak akan membuatnya kehilangan nyawa. Lagi pula, tidak mudah mencari pengacara yang bisa dididik sekarang ini. Ponselku tertinggal di restoran, aku akan segera kembali. Bagaimana perasaanmu? Orangnya tampan dan juga sopan. Yang terpenting, aku dengar dia adalah seorang pengusaha yang sangat dermawan, serta sudah menyumbang ke banyak sekolah dasar harapan. Baguslah kalau kamu menyukainya. Dia itu orang yang berpendidikan. Setelah kamu menikah nanti, ubahlah sifat burukmu itu. Jangan bawa kebiasaan berkelahi di luar sana ke dalam rumah. Sudah mengerti? Tenang saja, Bibi. Aku tidak akan lagi menjadi juara tinju bawah tanah atau juara bela diri. Kedepannya aku hanyalah seorang pengacara biasa, bahkan menjadi Li Xiao yang lembut dan baik hati. Sudah puas? Begitu baru anak pintar. Bibi akan ambil mobil. Kamu tunggu di sini. Nona Li. Ibu, Anda belum pergi? Nona Li, Anda tidak boleh menikah dengan putra saya. Bibi, apakah Bibi tidak menyukai saya? Bukan itu maksud saya. Kamu adalah gadis yang baik. Ini tentang putra saya. Ini tentang putra saya. Dia tidak seperti yang terlihat dari luar. Dia, pekerjaannya sedikit khusus, sepertinya akan ada bahaya. Bibi, apakah Bibi ingin mengatakan bahwa Chen Zheng Hao melakukan amal akan mudah difitnah oleh orang luar? Apakah Bibi lupa apa pekerjaan saya? Saya adalah seorang pengacara. Saya bisa memberikan bukti untuknya. Bukan? Nona Li, dengarkan saya. Keluarga Chen benar-benar. Yao Yao. Nyonya Chen, Anda juga ada di sini. Tidak. Kalau begitu, saya pergi dulu. Ada apa? Apa yang dia katakan kepadamu? Saya rasa Nyonya Chen agak aneh. Yao Yao, bagaimana kalau hari ini pindah ke rumahku saja? Keluargaku juga ingin segera bertemu denganmu. Kebetulan bisa pulang lebih awal untuk menjadi pelayan kami. Maaf, saya tidak sengaja. Bodoh, mana tata kramamu? Sudah cukup. Di rumah kita hanya ada satu pelayan ini. Jika kamu membuatnya kabur lagi, siapa yang akan mengurus rumah ini? Pergi. Ayah, kalau begitu, ayo segera nikahi Li Xiao dan berikan dia pelajaran yang baik. Akhir-akhir ini, banyak orang yang mengawasi kita. Kebetulan kita bisa menggunakan identitasnya sebagai pengacara untuk membantu kita menutup celah yang ada. Baiklah, Kalau begitu, ayo pergi. Zheng Hao, keamanan di rumahmu sangat bagus ya. Dengan begini, baru bisa mencegahmu melarikan diri. Apa yang kamu katakan? Begitulah caranya agar aku bisa mencegahmu kabur. Apa katamu? Aku bilang, butuh petugas keamanan sebanyak ini untuk melindungi keselamatan istriku.
Zheng Hao, kamu sangat perhatian. Tentu saja. Kamu adalah istriku, sudah seharusnya aku bersikap baik padamu. Ayo kita lihat rumah kita. Maafkan saya. Saya tidak sengaja. Tolong jangan pukul saya. Bukankah itu hanya tabrakan kecil? Cepatlah bangun dan jangan takut. Apa kamu dengar? Nyonya menyuruhmu bangun. Tuan dan Nyonya. Saya mengundurkan diri. Baiklah, nanti akan aku berikan gaji bulan terakhirmu. Saya tidak mau lagi. Sudah tidak perlu. Kenapa asisten rumah tanggamu aneh sekali? Sepertinya dia takut akan sesuatu. Kamu tidak tahu suaminya, sering menyakitinya. Lama-kelamaan dia menjadi depresi. Makanya tadi dia terburu-buru pergi. Oh, ternyata begitu. Mari kita masuk ke dalam. Hati-hati. Bagaimana keadaanmu? Apa ada yang terluka? Xiao Xiao, siapa yang menyuruhmu mengambil foto ibu lagi? Ayah, maafkan aku. Zheng Hao Xiao Xiao baru saja jatuh. Jangan terlalu galak padanya. Bukankah itu hanya sebuah foto? Urusan orang dewasa tidak ada hubungannya dengan anak kecil. Baiklah, aku menurut pada istriku. Xiao Xiao, tante ini adalah orang yang pernah ayah ceritakan. Kamu seharusnya memanggilnya apa? Mama. Anak pintar. Aku angkat telepon dulu. Xiao Xiao, kalau nanti mau ambil sesuatu bilang pada tante. Biar tante ambilkan untukmu, ya? Anak kecil memanjat setinggi ini. Bisa sangat berbahaya. Aku tidak ingin kamu di sini. Cepatlah pergi. Yao Yao, maaf ya. Sejak Mama Xiao Xiao berpulang, aku membesarkannya sendirian. Aku selalu merasa berutang padanya. Dia jadi terlalu aku manjakan. Namanya juga anak kecil, harus diajari perlahan. Tenang saja, aku akan menjaganya dengan baik kelak. Terima kasih, Yao Yao. Aku berharap Xiao Xiao bisa tumbuh menjadi lembut dan baik sepertimu. Anak perempuan tidak harus selalu lembut. Ngomong-ngomong, apakah Xiao Xiao tahu soal ibunya? Dasar jahat. Aku bahkan belum menyalahkanmu. Karena membuatku kalah dalam persidangan. Ternyata kamu malah ingin membawa Xiao Xiao kabur dari sini. Ya? Bangun. Aku salah. Aku salah. Maafkan aku. Bukankah kamu ingin lari? Lari saja. Jangan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Papa, aku mohon. Lepaskan Mama. Pergi sana. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao, kamu tidak apa-apa? Kamu baik-baik saja? Xiao Xiao. Begitu mengkhawatirkan putrimu? Xiao Xiao, Mama tidak ingin meninggalkanmu. Bagaimana kalau kamu ikut bersama Mama? Lepaskan Xiao Xiao. Dasar orang kejam. Dia juga putrimu. Lalu kenapa kalau iya? Jika kamu ingin dia selamat, kamu harus menulis sendiri surat pengakuan dan surat wasiat dan mengakui penggelapan dana yayasan yang kamu lakukan. Kalau tidak, aku akan melakukannya. Ah, jangan. Jangan. Aku akan menulisnya. Aku akan menulisnya sekarang. Aku akan menulisnya sekarang. Zheng Hao. Kamu sekarang sudah menjadi istriku. Aku juga tidak ingin menyembunyikannya darimu. Apa kamu benar-benar ingin tahu? Xiao Xiao. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ibunya mengakhiri hidup dengan melompat dari gedung. Semua ini salahku karena terlalu sibuk bekerja. Bahkan pada istriku sendiri. Aku tidak tahu kalau dia kecanduan judi. Seandainya dia tidak menanggung utang judi yang sangat besar dan tidak bisa melunasinya, dia tidak akan menggelapkan dana publik dan mengakhiri hidupnya karena takut.
Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan khawatir. Aku akan merawat Xiao Xiao dengan baik ke depannya. Oh, tapi apakah sekarang di rumah sudah tidak ada foto ibunya? Xiao Xiao selalu mengalami mimpi buruk setiap kali melihat foto ibunya. Jadi aku menyembunyikan segala sesuatu tentang Qian Meng yang ada di rumah ini. Qian Meng. Meng. Sudah 7 tahun. Masih belum ada kabar darimu. Di mana sebenarnya kamu berada? Mantan istri Chen Zhenghao juga bernama Qian Meng. Meng sudah menghilang selama 7 tahun. Xiao Xiao terlihat baru berusia 5 atau 6 tahun. Mungkinkah? Kenapa? Mana mungkin bisa sebetulan itu? Oh, tidak ada apa-apa. Xiao Xiao. Apakah kamu mau mencicipi kue kecil yang tante bawa? Ini bentuknya bintang loh. Katanya kalau membuat permohonan pada kue berbentuk bintang, satu keinginan bisa terkabul. Benarkah? Tante tidak pernah berbohong. Aku berharap foto ibu bisa kembali seperti semula. Bintang sudah mendengar permohonanmu. Berikan fotonya pada tante. 3 hari lagi, permohonanmu akan terkabul. Sudah selesai. Meng hanya kamu yang bisa mengikat pita yang begitu indah dan unik ini. Siapapun yang menikahimu nanti, pasti akan sangat bahagia. Sudah, jangan bercanda terus. Cepat pergilah. Xiao Xiao, apakah kamu yang mengikat pita ini? Indah sekali. Ini diajarkan oleh ibu. Boleh tante melihatnya? Ibu. Meng. Xiao Xiao. Apakah kamu tidak menyukai tante? Tidak kok, aku sangat menyukaimu. Lalu kenapa tadi menyuruh tante pergi? Jangan tinggal di sini. Larilah sejauh mungkin. Jangan diam di sini. Larilah yang jauh. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Kamu tidak penurut lagi ya? Ibu? Ibu, Beritahu ibu, apakah kamu ingin ibu tetap tinggal di sini? mau. Kamu mau atau tidak? Mau. Zhenghao, anak ini masih kecil, harus perlahan mengajarinya. Mari kita keluar dulu. Xiao Xiao. Mulai sekarang jangan bicara sembarangan. Dengar tidak? Dengar. Bantu aku memeriksa mantan istri Chen Zhenghao. Aku ingin semua datanya. Meng, mungkinkah itu kamu? Yao, karena kamu sudah menjadi menantu di keluarga Chen, bukankah seharusnya kamu menunjukkan keahlianmu agar semua orang bisa mencicipi masakanmu? Sudah seharusnya. Ayah, aku akan segera ke sana. Ingatlah untuk menyiapkan makanan yang berlimpah. Sebentar lagi akan ada kerabat yang datang. Semua orang tidak sabar ingin bertemu denganmu. Bertemu denganku? Bukankah ini terlalu cepat? Sayang, itu karena aku terus memujimu di depan semua orang. Semua orang pun penasaran istri, seperti apa yang aku nikahi. Tidak apa-apa, aku akan menemanimu ke dapur. Aku akan membantumu. Apa kamu lupa kalau sebentar lagi ada rapat video? Tapi, Biar aku saja yang memasak. Biarkan Yao beristirahat sejenak. Ibu adalah orang tua? Apa yang ibu bicarakan? Kalau ibu begini, akan membuatku merasa tidak enak nantinya. Oh, tidak apa-apa, Zhenghao. Selesaikan dulu urusanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Istriku, kamu baik sekali. Mari aku antar kamu ke dapur. Ibu, kenapa ibu kesini? Yao, ibu datang untuk membantumu. Tidak usah, Bu, Ibu. Cukup mencicipi masakanku saja. Aduh, tidak apa-apa. Ada apa? Coba aku lihat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Ibu terjatuh sendiri. Jangan beritahu siapapun. Zhenghao dan ayahnya tidak ada yang tahu. Aku ambil kotak obat dulu untuk mengobati lukamu.
Siapa yang menyuruhmu masuk? Apa ini semua? Bukankah kamu sudah melihatnya? Ini organ manusia. Apa yang kamu katakan? Aku hanya bercanda denganmu. Barang-barang ini adalah spesimen kulit dan bulu hewan yang biasa. Ini. Kamu juga tahu bahwa di bawah grup Chenxi ada sebuah perusahaan farmasi. Baru-baru ini sedang dikembangkan obat anti kanker terbaru yang terjangkau. Ini dilakukan demi menghemat biaya. Jadi beberapa ruangan di rumah kita digunakan sebagai tempat penelitian. Kamu membuatku terkejut. Aku tadi mengira ini semua adalah... Kamu tidak akan mengira kalau aku adalah penjahat yang memperdagangkan organ tubuh manusia, kan? Tidak juga. Siapa yang tidak tahu kalau di kota Yun, kamu adalah seorang dermawan yang terkenal. Dan orang yang sangat baik. Sebenarnya aku masih butuh banyak bantuanmu untuk urusan penting lainnya. Oh ya, kenapa kamu tiba-tiba datang ke ruang kerja? Aku datang untuk mengambil kotak obat. Ibumu terluka. Apakah kamu tidak tahu? Hah? Apakah parah? Dia sepertinya tidak tahu. Apakah aku yang terlalu banyak berpikir? Aku juga baru saja mengetahuinya. Kalau begitu, aku akan mengobatinya dulu. Baiklah sayang, terima kasih atas bantuanmu. Halo, segera selesaikan urusan barang yang ada di ruang rahasia ini untukku. Supnya sudah siap. Kenapa hanya ada belasan hidangan ini? Kami datang ke sini untuk makan. Kenapa kamu tidak menyiapkan 20 hidangan saja? Supaya bisa menjadi 2 paket yang sempurna. Sebagai menantu keluarga Chen, bagaimana bisa kamu tidak mengerti aturan dasar ini? Maaf, aku akan segera membuatnya sekarang. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Ahau, kamu terlalu memanjakan istrimu ini. Lihatlah apa yang dia buat ini. Apa-apaan yang dibuat ini? Apakah kamu memasukkan terlalu banyak garam ke dalam masakan ini? Kamu. Beraninya kamu menjawab seperti itu? Bahkan memasak pun tidak bisa? Apakah kita masih bisa mengharapkan dia untuk membantu pekerjaan kita? Perempuan itu harus mengutamakan kepatuhan dan kesantunan, selalu berdiam di rumah sebagai menantu anggota keluarga Chen. Kenapa kamu bahkan tidak paham peraturan sekecil ini? Benar-benar tidak punya sopan santun. Tuan kedua, mohon maaf sekali. Yao Yao, dia baru saja menikah ke keluarga ini. Masih perlu dibimbing dengan baik. Dibimbing? Yao Yao, sudah larut. Ayo segera makan. Apa yang paman lakukan? Di meja makan keluarga Chen kami, tidak ada aturan bagi wanita untuk duduk di meja. Lalu bukankah dia juga seorang wanita? Aku adalah anggota keluarga Chen. Kalian hanyalah menantu yang menikah ke sini. Sayang, orang tua di keluarga kami memang agak tegas, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Chen Zhenghao, apa ini yang kamu sebut tegas? Orang yang tidak tahu mungkin mengira keluarga Chen punya takhta kerajaan untuk diwariskan. Li Xiao, aturan keluarga kami tidak mengizinkan membantah orang tua, tidak boleh menjawab balik kepada orang tua. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, cepat minta maaf kepada semua orang tua sekarang. Mengapa kulihat dari ekspresi wajahmu? Kamu merasa tidak puas? Kamu tidak mau meminta maaf, kan, Ahau? Keluarkan hukuman keluarga milik keluarga Chen, beri pelajaran yang pantas kepada menantu baik yang baru saja dinikahi ini. Kalian bahkan punya hukuman keluarga? Tuan kedua, aku benar-benar minta maaf. Yao Yao baru saja menikah ke keluarga ini, dan dia belum mengerti banyak aturan. Aku akan mengajarinya pelan-pelan nanti. Yao Yao, orang tua di keluarga kita. Memang bicaranya sedikit tegas, jangan dimasukkan ke dalam hati. Anggap saja ini demi aku. Sudah seharusnya aku juga menuruti mereka sedikit, benar kan? Kamu benar, kita adalah generasi muda, sudah sewajarnya menuruti orang tua. Tapi aku, Li Xiao, bukanlah orang yang suka mengikuti aturan seperti itu. Pantas saja kalian begitu terburu-buru. Ingin bertemu denganku? Ternyata tujuannya untuk menggertak dan menanamkan aturan padaku, kan? Jika demikian, maka hari ini aku akan memberitahu kalian apa yang menjadi aturan seorang Li Xiao. Jika wanita tidak boleh makan di meja, maka hari ini tidak ada satupun yang boleh makan. Li Xiao, apa yang telah kamu lakukan? Li Xiao, apa yang sudah kamu lakukan? Semuanya, tolong jangan marah. Yao Yao masih kecil dan belum mengerti. Aku akan menasihatinya baik-baik. Memang benar ada ibu mertua seperti apa, maka akan ada menantu seperti itu pula. Keluarga ini benar-benar tidak beres dari atas sampai bawah. Kakak kedua, kamu harus mengajari kakak ipar dengan benar. Dia sudah menikah ke dalam keluarga Chen bertahun-tahun, tapi masih saja bersikap memalukan. Adik kedua, kami datang ke rumahmu ini untuk makan, bukan untuk melihat menantumu ini berlagak sombong di sini. Mas, hari ini adalah hari pertama putra kita menikah. Jika ada masalah, mari kita bicarakan di lain hari. Diam kamu.
Kamu yang memilih menantu ini, dia berani membangkang pada orang tua. Ini semua karena kamu sebagai ibu mertua tidak mendidiknya dengan baik. Zheng Hao, ambil hukuman keluarga. Zaman apa ini? Kalian masih punya hukuman keluarga? Kemari. Di atas tidak menghormati orang tua, di bawah memanjakan menantu, tidak setia, tidak berbakti, tidak tulus, dan tidak adil. Kamu benar-benar telah mempermalukan keluarga Chen kami. Hari ini aku menghukummu berlutut di bangku kebajikan wanita selama 1 jam. Tunggu apa lagi? Berlututlah. Mas, aku salah. Berlutut. Bangku kebajikan wanita? Benda sampah apa ini? Ternyata luka di tubuhnya berasal dari ini. Aduh. Lepaskan dia, itu ibumu. Yao Yao. Negara punya hukum, keluarga punya aturan. Meskipun dia ibuku, dia juga menantu keluarga Chen. Jika berbuat salah, dia sudah sepatutnya dihukum. Li Xiao, kekerasan tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Segala sesuatu harus dibicarakan baik-baik. Bersabar sejenak untuk ketenangan. Mengalah sejenak. Jangan harap aku mau mengalah. Hentikan semuanya sekarang juga. Baiklah. Jadi kamu mau membantunya? Maka aku akan menangani kalian berdua sekaligus. Kamu. Aturan keluarga. Aku akan menyingkirkan aturan keluarga kalian yang tidak berguna ini. Ayo. Bukankah kalian ingin menghukumku? Kamu mau melakukan apa? Bukankah katanya dia ini istri yang teladan? Sangat penurut. Kenapa baru hari pertama menikah? Sudah menunjukkan jati diri yang sebenarnya? Beraninya dia mau memukul orang tua, dia harus benar-benar diberi pelajaran. Li Xiao, kamu sudah gila. Aku gila? Kalian melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Ini adalah tindakan main hakim sendiri. Berdasarkan ketentuan hukum pidana negara kita, perbuatan kalian ini cukup untuk dikategorikan sebagai tindak penganiayaan dan tindak kekerasan yang disengaja. Aduh, ternyata kamu sangat hafal dengan pasal-pasal hukum ya? Lalu kenapa kalau melanggar hukum? Di sini adalah keluarga Chen. Peraturan keluarga Chen adalah hukumnya. Hahaha. Ahau, ku dengar istri baru yang kamu nikahi ini adalah pengacara tingkat 1 ya. Kalau begitu, jika sampai ke pengadilan, peluang menangnya pasti sangat tinggi bukan? Kalau begitu aku akan memaafkan ketidaksopananmu yang tadi untuk sementara. Kamu juga harus menyesuaikan sikapmu. Akhir-akhir ini, banyak orang yang mengawasi perusahaan, barang-barang jadi sulit untuk dikirim. Aku masih punya beberapa yang baru. Kalau tidak segera dikirim, akan sia-sia begitu saja. Ya? Apa maksud Anda? Barang apa itu? Jangan-jangan semua yang ada di ruang rahasia itu adalah... Yao Yao, ada beberapa hal yang akan kujelaskan padamu nanti. Jelaskan padaku sekarang juga. Apa maksud perkataannya itu? Li Xiao, mengingat ini adalah hari pertama pernikahan kita, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah di hadapanku sekarang dan minta maaf. Jika tidak... Lalu kalau tidak bagaimana? Apakah kamu mau memukulku? Melihat bagaimana ayahmu sudah terbiasa memukul istrinya, aku sudah tahu orang macam apa kamu ini. Aku mau bercerai darimu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak. Yao Yao, jangan pedulikan aku. Cepat pergi, cepat bawa Xiao Xiao pergi. Cepatlah pergi. Jika tidak segera pergi, semuanya akan terlambat. Li Xiao, setelah masuk ke rumah kami, masih berhayal bisa pergi? Sepertinya selain main hakim sendiri, kamu juga ingin melakukan penyekapan ilegal. Li Xiao, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak menurut, aku punya 10.000 cara untuk membuatmu menyerah. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang begitu sombong di hadapanku. Kamu sangat suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan, ya? Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu apa itu kekerasan yang sebenarnya. Kamu... Kau berani memukul putraku. Wanita harus tunduk dan patuh, serta bersikap lembut dan baik. Kau berani memukul suamimu sendiri, benar-benar melawan kodrat. Tidak disangka. Setelah memilih dengan sangat teliti, tetap saja mendapatkan wanita kasar. Sifat pemberontak ini
Butuh usaha ekstra untuk mendidiknya. Jangan sampai seperti Qian Meng. Biasanya terlihat lemah lembut, namun di saat kritis sangat pembangkang. Pantas saja dia tiada. Jadi Qian Meng tidak mengakhiri hidupnya karena rasa bersalah. Bagaimana sebenarnya dia pergi? Li Xiao, kesabaranku sudah habis. Tunggulah mimpi burukmu datang. Zheng Hao? Yao Yao masih muda dan belum mengerti, berikan dia satu kesempatan lagi. Yao Yao, cepatlah kau mengalah, kalau tidak nyawamu terancam. Jangan takut. Akhirnya kau menunjukkan wajah aslimu. Di luar berpura-pura menjadi pengusaha dermawan, padahal kau hanyalah pria pelaku kekerasan sejati. Hahaha. Kekerasan? Selanjutnya, akan kubuat kau tahu apa itu kekerasan yang sebenarnya. Dia bisa bela diri. Beraninya kamu memukul anakku. Sebenarnya, siapa kamu? Aku datang khusus untuk membereskan sisa-sisa feodal. Seperti kalian, Aku tidak percaya seberapa hebatnya seorang wanita. Ini benar-benar sudah melampaui batas. Pengawal, tangkap wanita gila ini sekarang juga. Jangan mendekat. Kamu tidak boleh menyentuhku. Aku ini adalah ayah mertuamu. sebentar lagi sudah bukan lagi. Enyahlah kau. Ku kembalikan padamu. Kau wanita ini, kau pasti akan dihukum dengan sangat kejam jika ini di zaman dulu. Dihukum dengan sangat kejam. Sekarang giliranmu. Kau jangan mendekat. Kau sudah tua. Aku akan melakukannya dengan pelan. Arga, Cepat hentikan itu, atau aku akan melenyapkannya. Kau benar-benar sudah berhasil membuatku marah. Dan juga kau. Aa, Hei, aku adalah pamanmu. Tidak ada satupun yang bisa melawanku. Berani-beraninya melakukan kekerasan, Cui. Li Xiao, aku sudah menyuruh orang untuk menyekap bibimu. Jika kau berani pergi, aku akan membuatnya tidak bisa melihat matahari besok. Yau, fotonya sudah selesai diperbaiki. Pemilik foto itu sulit dijelaskan dalam 1 atau 2 kata, sudah aku kirim ke WeChatmu. Lihatlah sendiri. Meng, itu benar-benar kamu. Meng tidak mungkin memanfaatkan jabatannya untuk menggelapkan dana publik. Aku tidak bisa pergi. Aku harus mencari tahu penyebab kepergian Meng yang sebenarnya. Apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskan bibiku? Bukankah tadi kamu sangat sombong? Ayo, teruskan pukulannya. Chen Zhenghao, jika ada apa-apa, hadapi saja aku. Lepaskan bibiku. Baiklah. Kalau begitu, jadilah penurut dan jangan melawan lagi, maka aku akan melepaskannya. Putraku, bawa wanita ini ke ruang bawah tanah dan beri dia pelajaran. Ayah, tenang saja. Hanya butuh beberapa hari. Aku akan menjadikannya menantu. Keluarga Chen yang lembut dan patuh.
Bawa dia pergi. Zheng Hao jangan. Bibi, Jangan, Zheng Hao. Zheng Hao. Bibi. Dasar wanita kurang ajar. Kamu sudah menghancurkan satu gedung milikku. Beraninya kamu melotot padaku? Rasakan akibatnya karena berani melotot. Chen Zheng Hao, apa sebenarnya maumu? Apa mauku? Bukankah kamu ingin tahu penyebab kepergian Qian Meng? Baiklah, akan kuberitahu pelan-pelan. Dulu dia sama tidak penurutnya sepertimu, jadi aku mengikatnya di sini. Apa yang sudah kamu lakukan? Selama 3 hari 3 malam penuh, aku membiarkannya mencoba semua mainan yang ada di sini. Coba tebak. Saat memakai yang mana dia berteriak paling kencang? Qian Meng, apakah berdiri itu terlalu melelahkan? Mari kubantu untuk melemaskan otot-ototmu. Jangan. Jangan. Lepaskan aku. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Meng Meng, maafkan aku. Sepatutnya aku menemukanmu lebih cepat. Chen Zheng Hao, kau benar-benar iblis. Wah, sepertinya dia juga pernah memaki aku seperti itu sebelumnya. Ngomong-ngomong, kalian berdua sepertinya berasal dari sekolah yang sama. Kalian saling kenal? Mana mungkin saling kenal? Ada begitu banyak orang di sekolah. Sekalipun kalian saling kenal juga tidak masalah. Lagi pula kau tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk melarikan diri dari sini. Chen Zheng Hao, apa sebenarnya yang kau inginkan? Jangan terburu-buru. Qian Meng sudah tidak lagi melawan? Mengapa kau masih tetap menghabisinya? Lalu kenapa? Aku bahkan tidak mempermasalahkannya. Wanita ini tidak berhasil memenangkan kasus hukumku. Dia bahkan terpikir untuk membawa Xiao Xiao kabur. Jadi kaulah yang menggelapkan dana publik Yayasan Amal itu. Kaulah yang membuatnya tiada, serta melimpahkan semua kesalahan kepadanya. Kaulah yang memalsukan kejadian saat dia mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu kenapa? Chen Zheng Hao, Meng Meng ternyata memang tiada karena perbuatanmu. Aku pasti akan menyeret orang jahat sepertimu ke pengadilan. Aku juga akan membiarkanmu merasakan akibat dari berani melawanku. Nanti aku akan membuatmu merasakannya, melihat apakah teriakanmu yang lebih keras, atau teriakan Qian Meng yang lebih keras. Jangan, Zheng Hao, aku tadi hanya sedang khilaf sejenak. Bisakah kau memaafkanku kali ini? Ternyata kau tidak setangguh itu. Yao Yao, jarang ada orang sepertimu yang memiliki keahlian profesional yang bagus, dan juga gadis dari keluarga yang baik. Katakan padaku, mengapa kau harus melawanku? Hah? Maafkan aku salah. Sudah terlambat. Seseorang, berikan dia papan pijat refleksi. Tuan gawat, polisi datang. Apa? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba datang? Polisi bilang, teman Nyonya tidak bisa menghubungi Nyonya, makanya melapor. Ini perbuatanmu? Bukan aku. Ponselku sudah kalian ambil sejak tadi. Itu ulah sahabatku. Dia selalu meneleponku setiap hari. Dia orangnya sensitif dan curigaan. Dia akan berpikir yang tidak-tidak.
Kalau aku tidak bisa dihubungi, Sekarang ikut aku keluar. Jelaskan semuanya. Jika kau berani macam-macam, tidak akan. Aku janji tidak akan bicara sembarangan. lepaskan dia. Lapor polisi. 1 jam lagi. Pintar. Jalan. Apa polisinya sudah pergi? Mereka tidak menyadari apa-apa kan? Ayah, tenang saja. Cuma ditanya beberapa hal saja. Hahaha. Bagus. Baguslah kalau begitu. Sekarang, ini adalah saat krusial. Pemilihan ketua Yayasan Amal. Jangan sampai ada masalah apapun. Li Xiao, tadi kinerjamu cukup bagus. Tapi itu belum cukup untuk menebus kesalahanmu yang kemarin. Kemari, bawa dia ke ruang bawah tanah. Baik, Tuan. Jangan Zheng Hao, jangan. Aku tidak mau kembali ke sana. Aku bersalah, aku benar-benar menyesali kesalahanku. Setelah melewati malam ini, aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku bersedia membantu kalian. Aku adalah pengacara tingkat 1. Aku juga bisa membantu kalian menghindari banyak celah hukum. Hahaha. Pelatihan yang cukup bagus. Hahaha. Masih belum cukup. Li Xiao, aku akan membuatmu tidak berdaya untuk melawan sedikit pun mulai sekarang. Bawa dia pergi. Jangan Zheng Hao, aku juga bisa membantu kalian terpilih sebagai ketua Yayasan Amal. Apa rencanamu? Bukankah lawan kalian di pemilihan ini adalah Li Ming dari grup Li? Benar. Di tanganku ada bukti perselingkuhannya. Asalkan dirilis pada hari pemilihan, dia akan kehilangan kepercayaan publik, sehingga akan kalah. Ada yang salah. Setauku, Li Ming ini selalu menjaga reputasinya dengan baik. Kau tidak sedang menipu kami, kan? Itu semua hanyalah citra yang dia buat-buat. Tapi itu adalah kesepakatan pribadi yang tidak diketahui orang lain. Di mana datanya? Ada di... Yao Yao. Berikan data itu kepadaku. Mengenai apa yang sudah terjadi, kita lupakan saja semuanya. Mulai sekarang, selama kau fokus membantu keluarga Chen, aku berjanji, kau akan menikmati kemewahan yang tiada habisnya. Ya, Kau serius dengan ucapanmu? tentu saja. Dokumennya ada di kamarku. Aku akan pergi mengambilnya sekarang. Dengar, nak. Apakah kau pikir ucapan wanita ini bisa dipercaya? Ayah, tenang saja. Aku sudah menyelidikinya. Dia hanya terlahir dengan tenaga yang sedikit lebih kuat daripada orang biasa. Sebenarnya, dia hanyalah si bodoh yang sangat mudah ketakutan. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya bodoh. Baik. Dengan adanya foto ini, aku ingin melihat bagaimana Li Ming bisa melawanku. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan segera menghubungi media sekarang. Jangan. Maksudku, saat ini pemilihan masih lebih dari 1 minggu lagi. Menyebarkannya sekarang hanya akan membuat Li Ming bersiap lebih awal, sehingga kita tidak bisa memberikan serangan yang telak. Ada benarnya juga. Apa yang dikatakan Yao Yao ada benarnya. Si Li Ming ini adalah pengusaha terkenal, banyak orang yang mendukungnya. Jadi, kita harus memiliki persiapan yang matang sebelum mulai bertindak. Xiao Xiao, sedang berulah apa lagi kamu? Xiao Xiao, bukankah aku sudah memperingatimu? Untuk jangan menangis. Kapan kamu bisa mengingatnya? Ayah, maafkan aku. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak perempuan yang lemah sepertimu. Jangan. Kamu ingin melawanku, ya? Zheng Hao, sekarang adalah saat yang krusial bagi pemilihanmu. Jika kamu membawa Xiao Xiao ke tempat umum, itu akan membantu membangun citramu. Jadi Xiao Xiao tidak boleh terluka. Ada benarnya juga. Xiao Xiao, mulai sekarang kamu harus patuh. Kalau begitu, mulai sekarang Xiao Xiao, aku serahkan padamu untuk diurus. Jangan biarkan aku mendengarnya menangis lagi.
Xiao Xiao? Apakah sakit? Xiao Xiao. Apa ini sakit? Tante, obati lukamu ya. Nenek sedang sakit. Aku ingin mengambilkan air agar nenek bisa minum obat. Setelah tante selesai mengobati lukamu, kita pergi merawat nenek bersama ya. Iya, Jahat sekali. Jangan menangis lagi ya. Pak Direktur, Yayasan Amal Bintang Harapan di Kota Yun akan mengadakan pemilihan ketua baru minggu depan. Anda sudah menyumbangkan banyak uang kepada yayasan tersebut, pihak yayasan mengundang Anda untuk hadir. Aku tidak tertarik. Apa Yao Yao? Sudah ditemukan. Belum, Tuan. Terus cari dia. Baik, Tuan. Xiao Xiao, ada apa dengan tanganmu? Bu, tolong katakan yang sejujurnya padaku. Apakah ibu dan Xiao Xiao sering disiksa oleh ayah dan anak dari keluarga Chen? Apa yang kamu bicarakan? Ibu tidak mengerti. Lihatlah luka-luka di tubuh kalian ini. Ini bukan luka yang baru terjadi 1 atau 2 hari saja. Sampai kapan ibu mau menyembunyikan hal ini demi mereka? Xiao Xiao baru berusia 5 tahun. Apa ibu mau dia terus hidup di bawah bayang-bayang seperti ini? Ibu? Ini salah ibu yang tidak berguna. Ibu tidak bisa melindungi Xiao Xiao. Mereka benar-benar sangat kejam dan tidak berhati nurani. Bu, aku akan mencari kesempatan untuk membawa ibu dan Xiao Xiao pergi, meninggalkan tempat ini. Kita akan memulai hidup yang baru bersama ya. Percuma saja. Ibunya Xiao Xiao juga pernah ingin membawa kami pergi. Tapi, Yao Yao, kekuasaan keluarga Chen itu lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kita tidak akan bisa melarikan diri. Sebaiknya selagi kamu belum terlibat terlalu jauh, kamu segera cari jalan untuk pergi. Tinggalkan tempat ini. Bu, aku sudah tahu kalau ibunya Xiao Xiao dipaksa hingga kehilangan nyawa oleh Chen Zhenghao. Bu, jika aku melaporkannya, apakah ibu bersedia membantuku untuk bersaksi di pengadilan? Aku tidak tahu apa-apa. Jangan bertanya lagi. Aku lelah. Xiao Xiao, tolong antar tante keluar. Ibu, jika aku menemukan bukti dia melenyapkan nyawa orang, kita bisa menyeret mereka ke pengadilan. Sebenarnya apa yang ibu takutkan? Ibu, jika ibu bersedia menjadi saksi di pengadilan, ibu bisa mencariku kapan saja. Tante, tunggu sebentar. Ini pemberian dari ibuku. Semoga ini bisa melindungi tante. Mengapa mereka begitu takut pada Chen Zhenghao? Mungkinkah selain menggelapkan dana publik dan membuat Meng Meng tiada, mereka juga melakukan kejahatan lain? Sebenarnya apa itu? Aku tidak menyangka kakak juga bisa dihajar orang, ya kan? Kak, bagaimana kabar kakak ipar kecilku itu sekarang? Apakah dia sudah kakak didik dengan baik? Kalau menurutku, wanita itu harus sering diberi pelajaran keras. Setelah beberapa kali dia akan tahu apa artinya patuh pada suami. Haha. Kau masih berani menertawakanku. Kudengar beberapa hari yang lalu, kau dihajar oleh seorang wanita. Siapa dia sebenarnya? Kak, jangan bahas itu lagi. Dia itu juara bela diri beberapa kali berturut-turut, tenaganya sangat luar biasa. Hajarnya membuatku bermimpi buruk selama beberapa hari. Oh ya, kiriman barang yang aku minta bulan lalu. Apakah perjalanannya lancar? Bukan hanya sekali aku mendengar mereka membahas soal barang. Sebenarnya barang apa itu? Kak, kalau aku yang urus, kakak tenang saja. Ya, barangnya sudah sampai dengan aman.
Oh ya kak, itu apa sebenarnya barang yang kita kirim setiap hari? Sangat misterius, dan kakak tidak membiarkanku ikut campur. Hah, apa tidak ada apa-apa kak? Mentalmu ini sepertinya terlalu tegang. Villa ini sudah kakak jaga dengan sangat ketat. Mana mungkin ada orang lain yang bisa masuk? Ayo, kita bicara di ruang rahasia. Ibu, mari ku bantu. Oh, tidak usah. Ibu sudah selesai memasak. Kamu tunggu makan saja. Ini sup apa? Kelihatannya enak. Boleh aku mencicipinya? Jangan. Ini sup bulus. Tidak baik jika perempuan minum terlalu banyak, karena bisa membuat tubuh terlalu panas. Benarkah? Tapi kenapa aku mencium aroma? Seperti nitrit? Aku ingat pernah mempelajarinya di buku kimia. Jika mengonsumsi nitrit dalam jumlah tertentu untuk jangka panjang, akan merusak organ penting dalam tubuh, meningkatkan risiko kanker, dan dalam kondisi parah, bisa berakibat fatal. Apa yang sedang kamu bicarakan? Ibu tidak mengerti. Ibu, kenapa ibu lebih memilih mencelakai mereka daripada bekerja sama denganku untuk mendapatkan bukti? Mereka bukan orang sembarangan. Meskipun kamu mendapatkan buktinya, kita tidak akan punya kesempatan untuk keluar dari villa ini. Kamu benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang mereka lakukan. Yao Yao, jangan menyelidikinya lagi. Carilah kesempatan untuk kabur. Semakin banyak hal yang kamu ketahui, akan semakin sulit untuk melepaskan diri. Yao Yao, siang ini Ahve akan datang untuk makan di rumah. Buatlah beberapa masakan andalanmu. Aku ingin minum bersamanya. Baiklah. Kak, aku datang. Kak, hari ini aku harus mencicipi masakan kakak ipar dengan baik. Ternyata kamu... Kalian berdua saling kenal? Ini. Ini adalah mantan kakak ipar sepupu. Kak, dia adalah orang yang... Apa kamu sudah gila? Memangnya dia siapa? Oh, maksud yang ingin dia sampaikan adalah bahwa saat aku sedang di pinggir jalan, ketika sedang memberikan bantuan hukum, kami pernah bertemu. Ternyata namamu Chen Fei. Kebetulan sekali, sekarang kita sudah menjadi satu keluarga. Ada apa? Apa kamu terlalu lapar sampai tidak bisa berdiri tegak? Aku akan pergi memasak sekarang, agar kamu bisa mencicipi masakan kakak iparmu. Kenapa kamu malah melamun begitu? Ayo, temani. Aku minum segelas dulu. Baik-baik, Kak. Kak, dengarkan aku dulu. Kak, perutku sedang tidak enak. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Misterius sekali. Ahve, kenapa mengulur waktu? Cepatlah duduk. Kak, aku ingin memberitahumu sesuatu. Istri yang kamu nikahi itu sebenarnya adalah... Dia pemenang 5 kali berturut-turut. Astaga, lihatlah aku. Sampai lupa mengambilkan minuman untuk kalian. Kenapa aku bisa seceroboh ini? Ahve, ayo duduk. Baik, duduk. Tadi itu, aku melihat ada whisky di rumah. Jadi aku buatkan 2 gelas minuman untuk kalian. Yang ini namanya Bloody Mary. Aku sengaja membuatnya lebih pekat. Cobalah. Baik, terima kasih, Kak. Aku pernah mendengar sebuah legenda. Dahulu kala Bloody Mary ini harus dicampur dengan sedikit darah peminumnya, supaya rasanya lebih murni. Ada apa denganmu, adik? Tidak perlu repot-repot. Aku hanya bercanda. Jangan takut. Zaman sekarang mana mungkin memakai darah asli. Kalian mengobrollah dulu. Aku akan memeriksa masakannya. Baiklah. Ahve, ada apa denganmu hari ini? Kenapa kaki kursi ini miring lagi? Aduh, aku harus melepasnya dan memasangnya kembali. Menurutku, kursi ini sama halnya dengan manusia. Segalanya harus dilakukan sesuai aturan. Jika bersikeras melampaui batas terhadap urusan orang lain dan suka ikut campur, maka keempat anggota badannya bisa mudah dilepas. Dilepas satu persatu.
Kalian setuju kan? Benar-benar sekali. Kak, aku tiba-tiba teringat ada urusan lain, aku pergi dulu ya. Pergi dulu. Berhenti. Kakak ipar, apakah ada hal lain lagi? Makanannya sudah siap semua. Hehe. Tidak. Saya tetap di sini. Tiba-tiba saya ingin makan masakan kakak ipar. Tiba-tiba urusannya sudah selesai. Saya akan pergi setelah selesai makan. Nah, begitu dong. Ah, Fei, kenapa kamu sangat aneh hari ini? Kakak ipar? Kakak ipar? Abang, perutku sakit lagi. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Ke kamar mandi. Chen Fei, kamu? Setidaknya adalah sosok yang disegani di berbagai kalangan. Bagaimana bisa ketakutan setengah mati hanya karena seorang wanita? Tunggu sebentar. Wanita ini, dia jelas-jelas mengenal mantan kakak ipar sepupu. Kenapa dia menyamar dan tetap tinggal di sini? Tidak bisa dibiarkan. Aku harus segera memberitahu kakak sepupu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku datang untuk memberikan adik obat untuk sakit perutnya. Hei, ini adalah rumah keluarga Chen. Kalau kamu berani bertindak sembarangan, kamu juga tidak akan bisa meloloskan diri. Kamu pikir aku akan takut? Aku tanya padamu, sebenarnya apa yang dilakukan keluarga Chen? Memangnya apa lagi yang dilakukan? Grup Chenxi fokus di bidang logistik, semua orang juga tahu itu. Sepertinya kamu tipe orang yang keras kepala sebelum kena batunya. Bukan. Aku beri satu kesempatan lagi. Chen Zhenghao, sebenarnya bisnis apa yang dia lakukan? Saya benar-benar tidak tahu. Keluarga, saya benar-benar tidak tahu. Keluarga merasa aku terlalu gegabah saat bertindak. Mereka tidak membiarkanku ikut campur terlalu jauh. Aku hanya bertanggung jawab atas bisnis logistik. Baiklah, aku akan ganti pertanyaan lain. Chen Zhenghao sangat berambisi untuk menjadi ketua yayasan amal. Apa yang ingin dia lakukan? Aku akan mengatakannya. Sebenarnya, yayasan amal hanyalah sebuah kedok untuk menilap uang sumbangan yang terkumpul. Hanya dengan menjadi ketua, barulah bisa menguasai yayasan sepenuhnya. Di mana buku akuntansinya? Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Kau tahu atau tidak? Aku tahu. Ada di brankas ruang kerja. Kakak, aku sudah mengatakan semuanya. Bisakah kau melepaskanku? Iya kan? Aku berjanji. Tidak akan memberitahu siapapun, aku berjanji. Adikku, apa yang sedang kau bicarakan ini? Mana mungkin aku melakukan hal itu padamu? Kau sudah tahu rahasiaku. Mana mungkin aku membiarkanmu pergi begitu saja? Namun, aku tidak seperti orang-orang keluarga Chen. Aku tidak akan menyakitimu. Tidurlah dengan nyenyak. Ibu. Ayo cepat ikut denganku. Aku tahu sebuah tempat yang pasti tidak akan ditemukan oleh mereka. Ibu, Ayah, Ibu. Di mana Li Xiao? Apa dia belum sampai? Yao Yao sedang menyiapkan hadiah di rumah. Sebagai ucapan selamat atas keberhasilan pemilihanmu, dia akan segera datang setelah selesai. Dia cukup pengertian juga. Ayo pergi. Mari kita masuk dulu. aku tidak tahu apakah Chen Fei tahu kata sandinya. Waktunya sudah hampir habis.
Ya ampun. Bukankah Direktur Liming selalu memiliki reputasi yang baik? Bagaimana mungkin dia berselingkuh? Penampilan bisa menipu. Karena skandal yang tersebar di hari pemilihan, Liming tidak akan menjadi ketua Yayasan Amal. Tentu saja, Chen Zhenghao yang akan terpilih. Dia adalah pemuda 10 terbaik, yang terkenal di kota Yun, pengusaha yang dermawan, sangat wajar jika dia terpilih. Kedua kandidat telah selesai menyampaikan pidatonya. Pemungutan suara akan dimulai sekarang. Bagi yang setuju Direktur Chen Zhenghao menjabat sebagai Ketua Yayasan Filantropi Cahaya Harapan. Silakan angkat tangan untuk memberikan suara. Saya sekarang mengumumkan bahwa yang akan menjabat sebagai Ketua Cahaya Harapan di Yayasan Amal adalah Presiden dari Grup Chenxi. Aku tidak setuju. Saya tidak setuju. Siapa itu? Kenapa dia tampak begitu familiar? Sepertinya itu adalah istri baru Direktur Chen. Kenapa dia tiba-tiba muncul untuk menentangnya? Apakah ada rahasia di baliknya? Li Xiao, apalagi yang ingin kamu buat masalah? Bicarakan saja, semuanya di rumah nanti. Saya bisa membuktikan bahwa fitnah yang dikeluarkan oleh Chen Zhenghao adalah palsu. Dia sedang memfitnah Direktur Liming. Foto-foto itu adalah hasil santingan saya. Foto-foto asli ini dapat digunakan sebagai perbandingan. Asisten, cepat. Bagikan foto-foto ini sekarang juga. Terima kasih kepada Nyonya ini, karena telah membantu saya melakukan klarifikasi. Tidak menyangka Chen Zhenghao berani memasukkan bukti demi pemilihan ini. Ini menunjukkan masalah pada karakternya. Yayasan kita tidak bisa menoleransi persaingan tidak sehat semacam ini. Li Xiao, kamu sengaja menjebak saya, kan? Semuanya. Dengarkan saya. Foto-foto ini, dia yang memberikannya kepada saya. Pasti dia dan Liming sudah bersekongkol sebelumnya dan sengaja menjebak saya. Sayang, jangan terlalu emosi. Ini barulah sekadar hidangan pembuka. Li Xiao, mengapa kamu melakukan ini? Kita adalah suami istri. Kemuliaan satu adalah kemuliaan bersama. Kehancuran satu adalah kehancuran bersama. Apa kamu tidak ingin suamimu memiliki karier yang sukses? Kesuksesan kariermu itu hanya dibangun di atas kebohongan semata. Chen Zhenghao, hari ini aku akan mengungkap wajah aslimu yang munafik di depan kamera siaran langsung. Ini adalah bagaimana Chen Zhenghao selama bertahun-tahun memanfaatkan status dewan direksinya untuk memalsukan kualitas barang, serta menggelapkan dana amal milik yayasan. Jumlahnya mencapai 2 triliun rupiah. Inilah catatan pembukuan lengkapnya. Semua ini bohong. Jangan dengarkan omong kosongnya. Laporan keuangan ini sudah sangat jelas. Siapapun di yayasan ini pasti bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Buktinya sudah sangat kuat. Apakah kamu masih ingin mengelak? Berani sekali dia. Uang yayasan itu untuk anak-anak yang tidak mampu sekolah, serta untuk membantu para korban bencana. Tega sekali dia melakukan hal itu. Benalu masyarakat seperti ini. Ternyata malah dijuluki sebagai pengusaha yang dermawan. Orang seperti ini seharusnya sudah lama diproses secara hukum. Semuanya, lihatlah wajah asli orang ini. Segera masukkan dia ke penjara. Bagaimana rasanya ketika reputasimu hancur? Kenapa kamu melakukan ini? Apa untungnya bagimu melakukan semua ini? Suamiku, aku hanya ingin melihat di balik topeng kemunafikanmu, seperti apa rupa aslimu yang sebenarnya. Ternyata, cukup menarik untuk dilihat. Wanita kurang ajar, aku akan menghabisimu. Hei, lepaskan dia. Suamiku, aku salah. Aku hanya tidak ingin kamu terus melakukan kesalahan. Kurang ajar, kamu masih mau berpura-pura? Seharusnya dulu aku melenyapkanmu. Jangan-jangan, aku salah. Kenapa seluruh tubuhnya penuh luka? Chen Zhenghao ternyata juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Berlagak sangat baik, ternyata dia adalah pria yang suka memukul. Chen Zhenghao, kamu adalah pria pelaku kekerasan yang sering memukul dan memaki. Aku beritahu kamu, sekalipun hari ini kamu menghabisiku, aku akan tetap membeberkan caramu, menyiksa keluarga dan kejahatanmu saat melenyapkan nyawa mantan istrimu. Melenyapkan nyawa mantan istrinya? Bukankah mantan istrinya mengakhiri hidup karena merasa bersalah? Ucapan pria pelaku kekerasan tidak bisa dipercaya. Belum tentu, bisa jadi dia dipaksa hingga tiada olehnya. Dulu saat istrinya berpulang, dia menangis terseduh-seduh di depan kamera, tidak menyangka ternyata di belakang layar, bahkan orang itu dihabisi olehnya. Semuanya, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Mantan menantuku mengakhiri hidupnya sendiri. Dulu ahli forensik sudah memberikan hasil identifikasinya. Aku bisa membuktikannya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ayah memaksa ibu terjun dari atap gedung. Anak kecil tidak akan berbohong. Ya ampun,
Di depan anak kandungnya sendiri melenyapkan nyawa ibu dari anak itu, pasti ini meninggalkan trauma psikologis bagi si anak. Xiao Xiao, siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Hah? Semuanya dengarkan aku. Putriku baru berusia 5 tahun. Dia sama sekali tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Pasti ada orang yang berniat buruk, yang menghasutnya untuk melakukan ini. Aku katakan sekali lagi, aku tidak melenyapkan nyawa siapapun. Aku tidak pernah melenyapkan nyawa orang lain. Semua ini adalah perbuatan Li Ziao. Dia sengaja menjebakku untuk membalas dendam. Dialah orang yang benar-benar gila kekerasan. Aku punya buktinya. Semuanya, lihatlah. Tenaganya ini terlalu besar. Dengan tenaga sebesar ini, apakah Chen Zhenghao bisa mengalahkannya? Chen Zhenghao, apa kamu benar-benar mengira sudah menghancurkan semua buktinya? Meng Meng. Lepaskan Xiao Xiao, kamu pria tidak berperasaan. Dia juga putri kandungmu. Kalau iya memangnya kenapa? Jika kamu ingin dia tetap selamat, kamu harus menulis sendiri surat pengakuan dan pesan terakhir, serta mengakui penggelapan dana yayasan itu. Jika tidak, aku akan mencelakainya. Jangan. Aku tulis. Aku akan menulisnya sekarang. Menjijikan sekali. Mengancam seorang ibu menggunakan putrinya sendiri. Cuy, munafik bajingan berkedok manusia. Orang seperti ini masih punya muka untuk muncul di hadapan publik. Ini semua bohong. Ini semua tidak benar. Kau masih saja mengelak di depan bukti. Kaulah yang telah melenyapkan Meng Meng. Dia adalah gadis yang sangat baik. Seharusnya masa depannya sangat cerah, tapi hancur karena bajingan sepertimu. Aku beritahu kau, Chen Zhenghao, aku sudah melapor polisi sebelum datang kemari. Kau, tunggulah sampai membusuk di penjara. Oh. Ternyata kau kenal dengan Qian Meng. Pantas saja sebelumnya. Kau begitu perhatian padanya. Begitu giginya ingin menikah denganku, semua ini sudah kau rencanakan, bukan? Akan kuhajar kau hari ini. Bagus. Gerakan kakak itu sangat lincah. Tunggu dulu, mengapa dia terlihat begitu akrab? Dia adalah juara 5 kali berturut-turut di kompetisi bela diri nasional. Hebat sekali. Pantas saja dia bisa membongkar kedok si munafik Chen Zhenghao. Meng Meng, akhirnya aku bisa membalaskan dendammu. Tenang saja, aku pasti akan menyeret bajingan Chen Zhenghao ini ke meja hijau. Meng Meng, maafkan aku. Kamu sudah beristirahat di sini selama bertahun-tahun, dan aku baru sempat menjengukmu. Pantas saja Xiao Xiao terasa begitu dekat denganku. Ternyata dia adalah putrimu. Iya, sudahlah. Yao Yao, coba kamu lihat ini. Meng Meng, kamu benar-benar istri yang idaman. Kelak siapapun yang menikahimu, pasti akan sangat bahagia. Oh iya, bukankah kamu baru saja punya pacar? Kapan kamu akan membawanya untuk menemuiku? Iya, mungkin nanti, setelah pertandinganmu selesai. Baiklah. Meng Meng, nanti kamu harus melahirkan seorang putri, pasti dia sangat menggemaskan. Aku akan menjadi ibu angkatnya, dan mengajarinya bela diri. Boleh. Kalau begitu, kelak putriku, akan kuserahkan pada ibu angkatnya ini untuk dilindungi. Pasti. Tenang saja. Mulai sekarang, Xiao Xiao adalah putri kandungku sendiri. Aku tidak akan membiarkan siapapun merundungnya lagi. Xiao Xiao, sini, berikan bunganya kepada ibu, berbicaralah dengannya, biarkan dia melihat betapa cantiknya dirimu. Iya. Ibu, apa rencana ibu selanjutnya? Aku tahu, ibu tidak sanggup berpisah dengan Xiao Xiao. Bagaimana kalau kelak ibu tinggal bersama kami saja? Tidak. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Asalkan Xiao Xiao baik-baik saja, itu sudah cukup. Aku? Ibu, sekarang Chen Zhenghao sudah ditangkap. Kemungkinan dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Apa yang sebenarnya ibu takutkan? Yao Yao, jangan bertanya lagi. Kekuatan anggota keluarga Chen lebih besar dari yang kamu bayangkan. Lebih baik kamu segera mencari cara untuk mengajukan perceraian, dan membawa Xiao Xiao pergi. Apa? Aku akan segera sampai. Bu, bibi pingsan, sepertinya aku harus pergi ke rumah sakit. Xiao Xiao akan aku titipkan di rumah teman. Apakah ibu bisa sendiri?
Jangan khawatir. Anggota keluarga Chen tidak akan melakukan apapun padaku. Baik. Tuan, Nona Li sudah ditemukan. Di mana dia? Jangan dengarkan dia bicara sembarangan. Catatan keuangan ini sangat jelas. Siapapun di yayasan ini bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yao Yao. Yao Yao. Ayan, aku dilarang ikut kompetisi. Meng Meng juga hilang. Bagaimana ini? Jangan takut. Kamu masih memiliki aku. Aku akan menemanimu mencari Meng Meng. Iya. Yao Yao. Yao Yao. Kamu belum makan seharian? Aku akan ke dapur memasakkan bubur untukmu. Iya. Yan, dalam 1 minggu, jika kamu tidak pulang untuk mewarisi kekayaan keluarga, maka perusahaan ini akan kuserahkan ke tangan pamanmu. Segera pesankan 1 tiket pesawat ke kota Yun untukku. Baik. Paman kedua, Ahau dibawa pergi oleh polisi. Bagaimana jika masalah ini sampai terungkap? Perdagangan organ adalah kejahatan berat, dan tidak ada dari kita yang bisa lolos. Kita harus segera mencari cara untuk mengeluarkan Ahau. Mengenai penggelapan dana sumbangan yayasan, aku bisa mencari seseorang untuk menjadi kambing hitam. Sedangkan untuk urusan melenyapkan nyawa, anak kedua, kamu benar-benar bodoh. Bagaimana bisa kamu membiarkan Ahau datang ke sana secara langsung? Siapa yang mengira wanita jahat itu Qian Meng, ternyata dia menyimpan rencana cadangan. Hal-hal yang lainnya sudah kita bersihkan semua. Hanya saja rekaman itu. Tenang saja, aku punya solusinya. Bibi, bagaimana perasaanmu? Apakah tidak apa-apa? Kenapa Bibi bisa pingsan? Hanya karena melihat siaran langsung bajingan itu, tekanan darahku tiba-tiba naik. Tenanglah. Jika aku tidak menonton televisi, aku tidak akan tahu kalau keluarga Chen adalah sarang iblis seperti itu. Kenapa kamu sampai terluka? Bibi, bukankah Bibi sudah tahu kemampuanku? Luka ini digunakan untuk mengelabui mereka. Kalau tidak, mana mungkin ada yang bisa melukaiku? Chen Zhenghao adalah pria bejat. Kamu harus segera mengajukan perceraian ke pengadilan dan menjauhlah darinya. Tenang saja, Bibi. Aku sudah mengajukannya. Hanya saja hak asuh Xiao Xiao membutuhkan sedikit usaha lebih. Xiao Xiao adalah satu-satunya kerabat Meng Meng. Aku harus berhasil mendapatkan hak asuh Xiao Xiao kembali ke tanganku. Hidup ini memang tidak terduga. Siapa sangka sahabat yang kamu cari selama bertahun-tahun ternyata adalah mantan istri dari pria bajingan itu. Oh iya, Bibi. Kedepannya, Bibi harus lebih berhati-hati demi keselamatan. Aku merasa keluarga Chen tidak sesederhana kelihatannya. Baiklah. Setelah keluar dari rumah sakit, aku akan pergi keluar kota. Ke rumah pamanmu untuk tinggal sementara waktu, agar tidak merepotkanmu. Jangan bicara seperti itu. Kasus korupsi dan penghilangan nyawa sang istri oleh pengusaha dermawan yang baru-baru ini terungkap, menjalani sidang hari ini. Pihak berwenang tidak memberikan bukti yang lengkap, sehingga dalam persidangan pertama ia dibebaskan. Bukankah katanya bukti-buktinya sudah sangat jelas? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Bibi istirahat saja dulu. Aku akan pergi mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Direktur Chen, sekretaris Anda baru saja mengakui penggelapan dana bantuan. Apakah ini sama seperti mantan istri Anda, yang hanya dijadikan kambing hitam untuk menanggung kesalahan? Saya pun tidak menyangka bahwa bawahan saya akan melakukan hal seperti itu. Saya merasa sangat sedih sama seperti kalian. Bagaimana penjelasan Anda mengenai kabar bahwa mantan istri Anda menderita gangguan jiwa? Istri saya, dia kecanduan judi, dan kondisi mentalnya juga sedang bermasalah. Mengenai saya tidak ingin dia terjerumus lebih dalam lagi. Oleh karena itu, saya terpaksa melakukan hal ini.
Yao Yao, bagaimanapun juga, kita pernah menjadi sepasang suami istri. Jika ada masalah, menurutku kita bisa membicarakannya baik-baik. Kenapa kamu tega memberikan begitu banyak tuduhan palsu kepadaku? Bersiaplah menghadapi kemarahanku. Wanita kejam. Yao Yao, Orang yang menggelapkan dana bantuan ada di sini. Akan kuhajar kau, dasar munafik, dasar Hajar pria kau. pelaku. Berani sekali mencuri dana bantuan. Li Xiao, Rasakan ini. hadapi aku sekarang. Akan kuhajar kau. Perjalanan kita masih panjang. Jangan kabur. Kejar, 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 kejar. Yao Yao. Ini mengenai perusahaan keluarga Chen yang kau minta aku periksa, aku sudah menemukan beberapa informasi. Kemarilah dan lihat. Lihatlah. Ini adalah sekolah dasar harapan yang telah dibantu oleh keluarga Chen selama bertahun-tahun. Setiap tahun, para siswa di sekolah-sekolah ini tingkat putus sekolahnya ternyata mencapai 30%. Sekolah Dasar Harapan menanggung biaya sekolah. Mengapa tingkat putus sekolahnya begitu tinggi? Itulah letak permasalahannya. Aku meminta temanku yang mengajar di daerah pegunungan untuk memeriksa sekolah itu. Ternyata anak-anak yang putus sekolah itu semuanya menghilang. Menghilang? Mereka ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Sepertinya aku harus kembali ke keluarga Chen sekali lagi. Daliu, tolong bantu aku memeriksa data tentang keluarga Chen. Aku pergi dulu. Baiklah. Hati-hatilah di jalan. Dialah pria tidak berguna yang dinikahi oleh Yao Yao. Wajahnya terlihat sangat akrab. Benar, Tuan. Namanya adalah Chen Zhenghao, direktur dari grup Chenxi. Grup Chenxi terutama bergerak di bidang logistik. Sebelumnya, dia pernah mengunjungi perusahaan untuk menemui Anda, ingin membicarakan tentang kerjasama. Departemen pemasaran telah melakukan evaluasi. Mereka merasa grup Chenxi bekerja tanpa aturan, terlibat dalam urusan dunia, legal maupun ilegal, sehingga menolaknya. Berdasarkan kepribadian Yao Yao yang sangat membenci kejahatan, seharusnya dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Utus seseorang untuk menyelidiki latar belakang Chen Zhenghao ini. Sekarang, kita akan berkunjung ke kediamannya. Saya menemukan Ah Fei di Rubana. Dia bilang kalau wanita jahat itu memaksanya untuk memberitahu lokasi buku kas dan juga mengurungnya. Hanya dengan sedikit bukti seperti itu. Dia ingin menghukum saya? Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Tapi kerja keras yang kita lakukan di yayasan selama ini, semuanya sudah sia-sia. Semuanya ini terjadi karena kesalahan wanita jahat itu. Saya pasti akan memberinya hukuman yang sangat berat secara langsung. Hei, jangan bicara seperti itu. Apa kamu tidak mendengar kabar di internet bahwa wanita itu adalah pemenang kejuaraan bela diri 5 kali berturut-turut? Ayah, tenang saja. Saya sudah meminta bantuan teman. Pasti bisa membuat wanita jahat itu menyerah tanpa perlawanan. Apa kamu ingin melukai saya dengan air panas? Tidak, tidak. Saya tidak sengaja. Saya merasa kesal setiap kali melihatmu. Katakan, apa kamu sudah bekerja sama dengan wanita jahat bernama Li Xiao itu? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan buktinya? Tidak, tidak. Saya tidak melakukannya. Saya sungguh tidak melakukannya. Ibu, Xiao Xiao ada di mana? Dia ada di mana? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Ibu, saya adalah ayah kandung Xiao Xiao. Apa kamu tidak dengar? Anakmu sedang bertanya di mana Xiao Xiao berada. Katakan sekarang. Saya tidak tahu. Saya beri kamu satu kesempatan terakhir. Kamu mau mengatakannya atau tidak? Dia ada di rumah teman Yao Yao.
Yao Yao, sudah berapa lama kita tidak bertemu? Cepat sekali kamu mulai merindukanku. Kamu tahu, aku akan datang. Jika aku tidak membiarkanmu masuk, apakah menurutmu kamu bisa menyelinap masuk dengan mudah? Spesimen-spesimen itu, semuanya adalah organ tubuh manusia. Tidak kusangka keluarga Chen di belakang layar masih melakukan bisnis jual beli organ tubuh manusia. Hei, tanpa bukti. Jangan bicara sembarangan. Acai, tangkap dia. Inikah penolong yang kamu bawa? Sepertinya tidak seberapa. Hei, jangan mendekat. Ayo, bawa orang itu kemari. Xiao Xiao. Apa yang kamu lakukan? Dasar pria jahat. Menyerah saja baik-baik, atau aku akan mencelakainya. Dia ini putri kandungmu sendiri. Terus kenapa? Anak perempuan yang hanya merugikan. Membesarkannya hingga sebesar ini, itu sudah cukup. Kamu benar-benar pria jahat yang tidak punya hati. Cepat lepaskan Xiao Xiao. Li Xiao, apa kamu tega melihatnya celaka? Cepat hentikan. Chen Zhenghao, lakukan saja padaku. Cepat lepaskan Xiao Xiao. Berikan dia suntikan itu. Sekarang kamu bisa melepaskannya, kan? Tante, Jangan takut. Wanita tidak tahu diri. Akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Seret dia. Li Xiao, kau menentangku? Apa itu benar-benar sepadan? Siksa saja sesukamu. Mau memukul atau memaki, lakukan sesukamu. Hahaha. Sekarang aku sudah tahu. Kau berlatih bela diri sejak kecil. Kulitmu sangat tebal. Siksaan fisik biasa tidak ada artinya bagimu. Jadi hari ini, aku akan membiarkanmu mencoba sesuatu yang baru. Mereka akan membuatmu merasakan kenikmatan tertinggi sebagai seorang wanita. Adegan sehebat ini. Bagaimana mungkin tidak direkam untuk disimpan? Hei, kenapa kalian masih diam saja? Mulailah. Terima kasih, bos. Pergi. Li Xiao, aku suka caramu yang memiliki kemampuan luar biasa. Tapi hanya bisa marah-marah saja. Hahaha. Bos. Bos, Ada apa? Direktur Bo, dari grup Bosi. Tiba-tiba datang berkunjung, dia sekarang ada di ruang tamu. Kenapa mereka datang ke sini? Benar-benar merusak suasana. Awasi dia baik-baik. Tunggu aku kembali untuk melanjutkan permainannya. Baik, bos. Oh, Direktur Bo, angin apa yang membawa Anda ke sini? Kedatangan Anda benar-benar suatu kehormatan bagi saya. Anda terlalu sungkan, Direktur Chen. Saya tidak tahu alasan kedatangan Direktur Bo hari ini. Saya sedang dalam perjalanan dinas ke kota Yun. Kudengar keadaan Direktur Chen sedang kurang baik akhir-akhir ini, jadi saya datang khusus untuk menjenguk. Direktur Bo, apakah Anda datang untuk menertawakan saya? Tentu saja tidak. Begini, Direktur Chen, mengenai kerjasama yang Anda ajukan waktu itu, perusahaan kami telah melakukan evaluasi mendalam, dan kami sangat tertarik. Kami ingin melanjutkan kerjasama dengan Anda. Hahaha. Jadi begitu rupanya. Namun masalahnya, saya ada urusan mendadak hari ini. Bagaimana kalau kita mengobrol lain hari saja di kantor? Tidak perlu terburu-buru. Direktur Chen, dekorasi rumah Anda cukup bagus. Keberatankah jika kami melihat-lihat sebentar? Tentu saja tidak keberatan. Hanya saja ada urusan mendadak hari ini. Jadi sepertinya. Tidak apa-apa. Anda tidak perlu menemani kami. Kami hanya akan berkeliling sebentar.
Bos, kurasa Direktur Bo ini datang dengan niat tidak baik. Mungkinkah dia akan menemukan sesuatu? Grup Bosi itu perusahaan besar yang sangat kuat. Untuk saat ini kita tidak boleh menyinggung mereka. Awasi dia dengan ketat. Tempat-tempat yang tidak boleh didekati, jangan sampai biarkan dia mendekat ke sana. Baik. Sialan, sebenarnya apa tujuan dia? Bos, Anda sudah datang. Bagaimana? Apakah dia penurut? Bos, tenang saja. Kami mengawasinya dengan ketat. Tidak ada masalah sama sekali. Sekarang, bersiaplah menghadapi penderitaan yang sesungguhnya. Bos. Kamu... Nyonya tua. Ada apa ini? Ahau, menyuruhku ke sini untuk membawakan kalian makanan. Terima kasih, Nyonya tua. Aduh. Nyonya tua. Tidak boleh dibiarkan lapar selama sehari semalam seperti ini. Mohon jangan menyulitkan kami. Hanya mengantarkan bakpao untuknya. Jangan khawatir, Ahau tidak akan marah. Bos. Kalian berdua ke sini. Kalian berdua cepat ke sini. Bos. Suka merekam kan? Kalau begitu rekamlah sepuasnya. Kalian berdua, lepaskan pakaiannya. Siapa yang selesai lebih dulu, boleh pergi duluan. Maafkan kami, Bos. Ah, Bos, maafkan saya. hei. Serang dia. Tolong kemari. Cepat kemari. Cepat, tangkap dia untukku. Aku sudah tahu kalau efek biusnya tidak akan hilang secepat itu. Maju. Mohon maaf, Direktur Bo, Direktur Chen sedang beristirahat, tidak nyaman bagi Anda untuk masuk. Li Xiao, jangan melakukan perlawanan yang sia-sia lagi. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Yao Yao. Yao Yao. Ayan. Yao Yao. Yao Yao. Kalian saling kenal? Hajar dia sekarang. Yao Yao. Aku sudah kembali. Yao Yao. Yao Yao.
Ayan, kamu masih punya masa depan yang cerah. Tidak seharusnya menetap demi aku. Aku sudah menemukan beberapa kabar tentang Meng Meng. Aku akan menemukannya. Semoga masa depanmu gemilang. Jaga dirimu baik-baik. Ayan, kenapa aku masih bermimpi? Apakah aku yang ada di mimpimu juga terasa hangat? Ayan. Ayan, benar-benar kamu. Kenapa kamu ada di kota Yun? Kalau bukan karena melihatmu di televisi, sampai kapan kamu berencana untuk bersembunyi? Aku kira kamu sudah lama menikah dan punya anak. Aku hanya menginginkanmu. Yao Yao, kenapa kamu bisa menikah dengan Chen Zhenghao? Perjodohan yang diatur oleh Bibi. Lagi pula usiaku juga sudah tidak muda lagi, jadi aku tidak ingin membuatnya khawatir. Oh ya, Ayan. Meng Meng tiada karena perbuatan jahat Chen Zhenghao. Aku ingin membalaskan dendamnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Karena untuk saat ini hukum belum bisa memberinya hukuman yang setimpal, maka aku akan menggunakan caraku sendiri untuk membuatnya mengakui kejahatannya. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Lakukanlah sesukamu. Ayan. Terima kasih. Direktur, orang-orang kita telah menemukan sesuatu. Di perusahaan logistik keluarga Chen yang berada di luar kota, orang-orang yang kita utus untuk mengawasi telah mengikuti salah satu truk logistik mereka. Saat mencari kesempatan untuk menyelinap masuk, mereka menemukan bahwa yang diangkut di dalamnya sama sekali bukan barang, melainkan orang-orang yang sedang tidak sadarkan diri. Ayan, di dalam villa milik Chen Zhenghao, aku pernah menemukan organ tubuh di bawah ruang rahasia. Aku curiga. Ayan, bisakah kamu membantuku? Bantu aku melindungi 2 orang. Baiklah, tidak masalah. Direktur, ada situasi darurat. Yang terjadi, Aku ingin memberitahu kalian semua bahwa Li Xiao telah berselingkuh. Itulah sebabnya tuduhan palsu itu muncul beberapa hari yang lalu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjadikanku pihak yang bersalah agar dia bisa bercerai denganku. Semuanya, silakan lihat videonya. Dia hanya ingin menjadikanku pihak yang bersalah agar bisa bercerai dengannya. Orang jahat itu berani sekali memfitnahku. Tidak apa-apa. Kita bukan tokoh publik. Masalah ini akan segera berlalu. Aku khawatir ini akan memengaruhi reputasimu. Aku menjalaninya dengan senang hati. Tenang saja, aku sudah punya cara untuk menanganinya. Apa pria jahat ini suka bermain-main? Kalau begitu aku akan melayaninya sampai akhir. Ayan, bantu aku mengurus kepulangan dari rumah sakit. Bozian, bagaimana situasi di sana? Bos, grup Boshi baru saja mengeluarkan pengumuman. Bozian menyatakan bahwa dia dan Nyonya adalah teman kuliah dan telah memendam rasa selama bertahun-tahun, meskipun sulit menemukannya. Kini setelah akhirnya bertemu, dia hanya ingin melindungi Nyonya dalam diam. Ternyata aku benar-benar meremehkannya. Tidak disangka dia malah menanggung semua kesalahannya sendiri. Bos, grup Boshi terus menentang kita belakangan ini. Banyak barang yang menumpuk dan belum sempat dikirim. Sialan, pasangan tidak tahu malu. Bawa gadis kecil itu kepadaku. Kita akan membuat perhitungan dengannya. Jalan. Sayang, kamu sudah pulang. Aku sudah memasak untukmu. Cepatlah kemari dan cobalah. Kenapa kamu ada di sini? Bozian, di mana? Sayang, apa yang kamu bicarakan? Hubunganku dengannya benar-benar bersih. Sekarang aku hanya ingin hidup baik-baik bersamamu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kita adalah suami istri. Apa aneh jika aku berada di rumah? Kemarilah dan cobalah. Hidangan lezat yang kumasak khusus untukmu. Aku membuat paru sapi bumbu pedas, tumis jantung dan hati babi, juga sup kulit babi dengan ubi gunung. Hanya saja api di rumah terlalu kecil. Jadi masakannya agak kurang matang. Kemarilah dan cicipi ini. Pengawal, bawa wanita rendah ini pergi dari hadapanku. Bukankah lebih baik duduk dan makan dengan tenang? Mengapa harus selalu ada kekerasan? Serang.
cepat serang. Siapa lagi? Ayo maju bersama. Cepat pergi, pergilah. Pergi dari sini, jika masih ingin selamat. Begitu juga kalian. Jangan, pengawal, bawa Xiao Xiao ke sini sekarang juga. Suamiku, Xiao Xiao dan ibu sudah dikirim ke tempat lain. Sekarang hanya ada aku dan kamu di villa ini. Tidak ada lagi yang mengganggu makan malam kita. Cepat cicipi ini. Bukankah kamu paling suka makan organ dalam ini? Jangan mendekat, jangan mendekat. Makanlah. Cepat makan ini. Sayang, apakah kamu merasa haus? Apakah masakan yang aku buat ini terasa lezat? Li Xiao, aku benar-benar akan menghabisimu. Lenyaplah dari dunia ini. Apa kamu juga ingin menghabisiku seperti saat kamu melenyapkan Qian Meng? Wanita jahat. Kalian semua para wanita jahat harus lenyap selamanya. Apa menurutmu hal seperti ini menyenangkan? Kini giliranmu. Kamu sangat suka bermain dengan pisau, bukan? Bagaimana rasanya dipermainkan sesuka hati? Biar ku beritahu, ini belum berakhir. Apa kau juga memukuli Meng Meng seperti ini? Kau suka menyudutkan orang sampai akhir hayatnya. Ya, aku juga akan membuatmu merasakan hal yang sama. Bukankah kau ingin lari? Lari saja. Jangan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan. Aku salah. Bagaimana? Apakah ini menyenangkan? Kau tidak mengira kalau aku hanya menggertakmu? Aku salah. Aku benar-benar mengakui kesalahanku. Aku salah, aku sungguh salah. Sudah terlambat. Sampai jumpa di kehidupan mendatang. Aku belum tiada. Sayang, untuk apa kamu lari? Ini baru permulaan saja. Jangan mendekat. Aku akan menuntut semua penderitaan yang Meng Meng. Rasakan untuk dikembalikan satu persatu. Aku setuju untuk bercerai denganmu. Segera bercerai denganmu. Bagaimana? Kamu bersedia setuju untuk bercerai? Iya. Lalu bagaimana dengan hak asuh Xiao Xiao? Untukmu, semuanya akan kuberikan padamu. Tapi, kalau seperti itu, aku jadi tidak ingin bercerai lagi. Bagaimana menurutmu? Bukan begitu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bukankah kamu dan Bozian itu punya hubungan spesial? Bukankah lebih baik kalian hidup bersama setelah bercerai dariku? Dibandingkan semua itu, aku lebih ingin kamu lenyap. Jangan. Aku lelah. Masakan makanan untukku. Jangan pernah bermimpi untuk kabur. Rumahmu sudah dikepung rapat oleh orang-orang Bozian. Yao, buahnya sudah dicuci. Apakah kamarnya sudah dibersihkan? Rumah sebesar ini tidak punya pelayan sama sekali. Kamu benar-benar bekerja keras. Baik. Saya akan segera membersihkannya sekarang. Yao, saya baru saja bersusah payah membersihkan rumah. Bisakah kamu membuang
sampah-sampah ini ke tempat sampah? Kalau kotor ya sapu lagi. Kalau tidak, buat apa ada kamu? Segera rapikan. Setelah menyapu, pel semua lantai. Sedikit demi sedikit menggunakan kain pel. Sampai bersih. Baik. Bibi, Tempat apa ini? saya diminta oleh Yao Yao untuk menjemput Anda ke sini. Tenang saja, di sini sangat aman. Di mana Yao Yao? Bagaimana keadaannya? Yao Yao ada di keluarga Chen. Kenapa dia kembali lagi ke sana? Segera hubungi dia. Suruh dia kembali dan tinggalkan tempat itu. Keluarga Chen bukanlah pihak yang bisa dihadapi oleh sembarang orang. Bibi, Yao Yao melakukan ini untuk melindungi Xiao Xiao hanya dengan menyerahkan keluarga Chen ke pihak berwajib. Sisa hidup Xiao Xiao baru bisa tenang. Ini? Yao Yao memang bisa melindungi Xiao Xiao, tapi bagaimana dengan orang lain yang seperti Xiao Xiao? Masih ada banyak orang. Bagaimana dengan mereka? Siapa yang akan melindungi mereka? Bibi, jangan biarkan kesalahan ini terus berlanjut. Li Xiao, aku benar-benar sudah tidak sanggup bersih-bersih lagi. Aku sudah tidak tidur selama 1 hari 1 malam. Aku tidak mau melakukannya lagi. Pukuli saja aku sesukamu. Habisi saja aku sekalian. Ternyata kamu tahu kalau pekerjaan rumah yang menumpuk itu melelahkan. Kenapa kamu tidak berpikir seperti itu saat kamu memecat pelayan dan membiarkan Meng melakukannya sendirian? Aku. Sebagai seorang suami, kamu tidak menjalankan kewajibanmu dengan benar. Sekarang waktunya memberimu hukuman keluarga. Bagaimana cara keluargamu melakukan hukuman itu waktu itu? 1. Pukulan ini karena sebagai seorang anak, kamu tidak berbakti pada orang tua. 2. Pukulan ini karena sebagai seorang suami, kamu melawan istrimu. 3. Sebagai seorang manusia, kamu memperdagangkan organ tubuh. Aku. Ada apa? Apakah ini terasa aneh? Padahal kamu sendiri yang sudah memberitahuku. Tidak, keluarga Chen kami adalah pengusaha yang jujur. Benarkah? Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu yang lebih menarik, mari kita mencobanya. Ah, jangan. Apa kau tahu apa itu mutilasi? Yao. Mencelakai. Orang itu melanggar hukum. Suamiku, jangan merasa begitu takut. Tidak ada yang mau melukaimu di sini. Tapi kau sudah melakukan terlalu banyak hal buruk. Aku merasa tidak tenang tidur di sampingmu. Bagaimana kalau aku memotong anggota tubuhmu untuk menebus dosa? Ah, jangan. Yao, kau melakukan penyekapan ilegal. Aku akan menuntutmu. Kau mau menuntutku? Apa kau bisa keluar dari pintu ini? Kita mulai dari mana dulu? Kaki ini? Atau yang ini? Jangan. Mulai dari yang ini. Jangan. Aku juga dengar orang yang kehilangan anggota tubuhnya disebut seonggok daging. Aku juga ingin seperti di televisi. Membeli sebuah tempayan besar dan memasukkanmu ke dalamnya. Aku. Semua harta kekayaanku akan kuberikan padamu. Tolong lepaskan aku. Aku tidak tertarik dengan uangmu. Meskipun kau menjadi seonggok daging, aku akan merawatmu seumur hidup. Aku akan melakukannya dengan cepat. Aku janji tidak akan membiarkanmu merasa sakit. Jangan. Aku mengaku bersalah. Aku mau pergi ke kantor polisi. Aku salah. Kamu benar-benar mengaku bersalah? Aku mengaku salah. Aku lebih baik menyerahkan diri ke kantor polisi. Aku tidak ingin lagi menderita karena siksaanmu. Aku memohon kepadamu, kabulkanlah permintaanku. Di mana buku catatan perdagangan organ manusia itu? Aku tidak bisa melibatkan orang-orang dari keluarga Chen. Katakan kepadaku. Aku katakan. Di lemari pakaian. Di seberang lemari pakaian ada sebuah ruang rahasia. Di dalamnya ada sebuah brankas. Semua catatan keuangan ada di sana. Kamu berjanji tidak akan menarik kembali ucapanmu? Aku tidak berani lagi. Bicaralah yang jujur. Aku mengerti. Laporan berita hari ini mengenai kasus yang sangat menghebohkan belakangan ini, tersangka perdagangan organ manusia, Chen Zhenghao, akan dijatuhi hukuman hari ini. Mari kita nantikan hasil akhirnya bersama-sama.
Kalian pasangan yang tidak tahu malu ini seharusnya segera mendapatkan balasannya. Lagi pula mereka tidak akan bisa berkutik lebih lama lagi. Lagi pula dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bawa terdakwa masuk. Lagi-lagi tuduhan dari Nona ini. Tidak menyangka bahwa mantan pengusaha dermawan ini masih memiliki skandal hitam yang belum terungkap. Entah apakah kali ini dan sebelumnya, sama seperti kasus kriminal Chen Zhenghao. Semuanya hanya palsu belaka. Ketua Hakim, saya memiliki catatan keuangan yang terperinci, beserta kesaksian dari tersangka Chen Zhenghao yang dapat membuktikan bahwa Chen Zhenghao dan belasan anggota keluarga Chen selama bertahun-tahun telah menggunakan nama perusahaan logistik untuk memperjualbelikan organ tubuh manusia secara ilegal. Selain itu, mereka menyumbang untuk sekolah dasar harapan di daerah pegunungan. Padahal sebenarnya, mereka melakukan perdagangan manusia. Kamu bicara sembarangan. Semua itu bohong. Ketua Hakim, saya memiliki bukti. Silakan diperiksa. Astaga, menyumbang untuk sekolah dasar harapan ternyata bertujuan untuk menculik anak-anak. Benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Bahkan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Ternyata dia pelakunya. Sungguh tidak berani membayangkan betapa malangnya nasib anak-anak itu. Eksekusi. Orang sejahat ini seharusnya dieksekusi 10 kali. Harap tenang. Terdakwa dipersilakan untuk memberikan pernyataan atas tuduhan Anda. Ketua Hakim, saya mengajukan pembelaan diri. Dikabulkan. Semuanya bohong. Saya dipaksa memberikan pengakuan karena telah disiksa. Seluruh dakwaan kejahatan ini, semuanya hanyalah rekayasa murni. Chen Zhenghao, katakan itu sekali lagi. Saya salah. Saya mengaku. Semuanya. Mengaku semuanya. Yang Mulia Hakim, Anda sudah melihatnya sendiri. Putra saya sudah mengatakannya bahwa dia dipaksa mengaku karena kekerasan wanita ini. Jika tidak percaya, Anda bisa memanggil seseorang untuk melakukan visum. Seluruh tubuh putra saya sudah penuh dengan luka. Kalian, gadis kecil, kamu masih terlalu hijau. Ada alur yang berbalik lagi. Ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Saya mendukung kakak itu. Bagaimana mungkin seseorang yang selama itu melakukan kekerasan? Yang di atas tidak tahu ya? Nona ini adalah juara kejuaraan bela diri nasional selama 3 tahun berturut-turut. Apakah penggugat memiliki bukti lain? Jika tidak ada, terdakwa yang dituduh melakukan jual beli organ tubuh dan perdagangan manusia dinyatakan tidak bersalah. kami masih memiliki saksi. Yang Mulia, kami telah menemukan saksi yang paling meyakinkan. Mohon izinkan dia memberikan kesaksian di pengadilan. Pengadilan menyetujuinya. Silakan saksi. Siapa ini? Wajahnya terlihat tidak asing. Sepertinya dia adalah ibu kandung, Chen Zhenghao. Dia bahkan datang untuk bersaksi bahwa anak kandung dan suaminya bersalah. Saksi, silakan berikan keterangan Anda. Yang Mulia Hakim, saya adalah ibu kandung dari terdakwa. Saya sudah lebih dari sekali melihat dengan mata kepala sendiri. Putra saya membawa sekelompok orang asing ke ruang rahasia di rumah. Selain itu, saya memiliki rekaman CCTV di sini. Setiap kali putra saya menangani transaksi organ, dia selalu merekam video. Dia pikir dia sudah menghapus semuanya. Padahal, semuanya sudah saya simpan secara diam-diam. Bukan hanya putra saya, Chen Zhenghao. Hari ini, saya juga akan menunjuk langsung setiap orang dari keluarga Chen. Mereka, semua adalah bagian dari industri kejam ini. Di dalam sini, ada video anggota keluarga Chen saat membagi hasil kejahatan. Sumei, kamu sudah berani sekali ya? Dasar perempuan tidak tahu terima kasih. Kamu menikmati fasilitas dariku selama bertahun-tahun ini. Sekarang karena ada wanita ini yang menjadi pelindungmu, kamu merasa sudah hebat ya? Seharusnya aku sudah melaporkan kalian sejak dulu. Kalian semua adalah sampah masyarakat yang pantas menerima hukuman. Baru beberapa hari aku tidak memberimu pelajaran dan kamu sudah. Kau. Apa maksudmu denganku? Hanya kau yang bisa memukul orang, ya? Hanya kau yang bisa memukul? Hanya kau yang bisa memukul? Hanya kau yang bisa memukul. Harap tenang. Aku bersalah.
Kenapa aku harus menahan penindasan kalian selama bertahun-tahun? Seharusnya sejak lama aku melaporkan kalian semua yang berhati binatang ini. Terlihat sekali dia sangat tertindas. Manusia berhati binatang, sungguh bejat. Pukulan ibu ini masih terlalu lemah. Lingkungan mengerikan seperti apa sebenarnya? Hingga membuatnya tertekan selama bertahun-tahun dan tidak berani melawan? Pengadilan memutuskan bahwa Chen Zhenghao bersalah. Karena kasus ini rumit. Dan masih ada banyak tersangka lainnya. Sekarang harap lembaga hukum membantu penyelidikan. Sidang akan dilanjutkan setelah semua tersangka ditangkap. Siang ditutup. Ayah, Meng, apakah rohmu di surga bisa melihat ini? Semua kejahatan tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Hukum tidak akan membiarkan siapapun lolos. Segala bentuk dosa di hadapan hukum tidak akan bisa bersembunyi. Pinggangnya turunkan. Sedikit lebih rendah lagi. Tegakkan punggungmu. Tangan kanan. Tangan kiri. 5 detik terakhir. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Bagus. Bagus sekali. Lelah tidak? Tidak lelah. Xiao, kita harus ingat untuk berlatih dengan giat. Dengan memiliki ilmu bela diri, kamu tidak akan takut lagi kepada siapapun. Kamu mengerti? Ya, aku mengerti ibu angkat. Anak pintar. Baik. Aku segera sampai. Ada apa mencari saya? Yao. Saya telah dijatuhi hukuman maksimal. Sisa hidupku tidak lama lagi. Aku masih punya sejumlah uang di rekening luar negeri. Tolong bantu aku mengambilnya. Dan tolong jaga Xiao dengan baik nantinya. Kamu tenang saja. Uang ini berasal dari sumber yang bersih. Xiao tidak akan menggunakan uangmu. Dan kamu pun bukan ayahnya. Yao. Anggap saja ini caraku menebus kesalahan. Boleh kan? Aku mohon kepadamu. Yao. Jika tahu akan berakhir seperti ini, untuk apa melakukannya sejak awal? Ayan, kenapa kamu ada di sini? Xiao takut kamu tidak senang, makanya dia meneleponku. Ada-ada saja anak kecil itu. Pergilah. Kamu. Kenapa melakukannya? Yao. Kita sudah terlalu lama melewatkan satu sama lain. Perjalanan hidup masih panjang, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Maukah kamu menikah denganku? Ayan, aku. Ibu angkat, menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Saat tinju dilayangkan kepada yang lemah, kejahatan akan terlepas dan tak terukur besarnya. Semoga keadilan selalu tegak, semoga dunia tetap murni. Mohon kepada seluruh perempuan untuk tidak menoleransi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah urusan pribadi, melainkan sebuah tindak kriminal.